Ma'ruf Aqabah itu nama bukit yang ada di sekitar Mekah. Makanya ada dalam sejarah itu disebut Bai'atul Aqabah, baik Aqabah yang pertama ataupun Aqabah yang kedua. Jadi Aqabah itu nama bukit yang terjal, banyak bebatuan, sehingga untuk menempuh sampai ke atas itu sangat melelahkan. Perlu keberanian dan kesungguhan baru orang bisa sampai di puncak Aqabah. Makanya Nabi SAW memilih tempat di Aqabah untuk menghindari dari orang-orang musyrik. Karena untuk menempuh sampai ke Aqabah itu bukan perjalanan yang mudah. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin katakan bahwa sebagaimana seseorang menempuh jalan perbukitan yang terjal penuh dengan batu untuk sampai di atas bukit Aqabah, maka begitu juga seseorang ketika menuju jalan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan perkara mudah. Jadi perlu kelelahan, keberanian, kesungguhan baru akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna falaqtahamal aqabah. Iqtahama itu dalam bahasa Arab artinya menempuh sebuah jalan. Dan Aqabah itu sebuah bukit yang banyak bebatuan dan terjal dan susah untuk dinaiki. Di sini Allah Subhanahu wa taala hendak menyamakan bahwa sebagaimana kita ini sulit sekali untuk menempuh ke bukit Aqabah tersebut, maka begitu juga kita akan sulit untuk menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam diturunkan dari sorga, sebabnya adalah karena dosa. Dosa Adam melanggar larangan Allah. Jangan memakan buah larangan, dimakan pula sama Adam. Kemudian Allah turunkan Adam ke bumi. Maka apabila Adam ingin kembali ke sorga dan seluruh keturunannya, maka bukan perkara mudah. Harus menempuh jalan yang sukar. Maka di sini mengatakan falaqtahamal aqabah. Akan tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Seandainya mereka mau menempuh jalan yang mendaki lagi sukar, tentu mereka akan sampai ke situ. Karena jalan maksiat itu lebih mudah dari jalan ketaatan. Kalau orang maksiat itu mudah sekali, didorong saja sudah jatuh gitu ya. Tetapi untuk melaksanakan ketaatan itu perlu jalan yang sukar dan mendaki. Kita lihat seperti qiyamul lail, itu kan dibutuhkan seseorang untuk kesungguh-sungguhan bangun di tengah malam. Bukan mudah qiyamul lail itu ya. Walaupun dampaknya mudah, tapi kalau sudah dijalani terkadang banyak rintangannya. Rasa kantuk, rasa takut, macam-macam ya. Namanya berdiri tegak tengah malam, di sepertiga malam kan, banyak rintangannya. Ataupun umpamanya di sini Allah Subhanahu wa taala mencontohkan beberapa jalur-jalur yang sulit lagi sukar, yang harus ditempuh dengan keberanian. Makanya Allah mengatakan wa ma adraka mal aqabah, dan tahukah kamu apa jalan yang mendaki lagi sukar itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mencontohkan dengan cara sedekah. Karena sedekah itu ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla, itu perlu kesungguhan dan perlu keberanian. Orang yang bersedekah itu kan perlu berani. Karena syaitan itu selalu datang membisikkan kepada orang yang hendak bersedekah, ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsyah. Membisikkan di telinga, jangan sedekah nanti fakir. Akhirnya memerintahkan kepada sesuatu yang buruk. Sebab kalau seandainya paradigma orang yang bersedekah itu seperti paradigma sekuler, tentu seolah-olah ketika kita bersedekah itu kita mengeluarkan harta kita dan tidak akan pernah kembali.
Kan begitu, kalau di dompet antum ada 100.000 kemudian antum ambil sedekahkan, maknanya hilanglah 100.000 di dompet. Itulah paradigma sekuler kan seperti itu. Sehingga perlu keberanian. Makanya orang yang sedekah itu orang yang berani. Kalau dia pengecut, penakut, nggak akan sedekah orang itu. Dia akan mikir 1000 kali. Tetapi ketika kemudian dia bersedekah, maka sesungguhnya dia punya kesungguhan dan keberanian untuk mengeluarkan harta. Karena sedekah itu bagian daripada ibtila. Ibtila itu artinya ujian harta. Bayangkan coba, antum lelah dari pagi bekerja sampai sore, sampai malam kadang-kadang. Tiba-tiba Allah menyuruh untuk mengeluarkan sebagian harta atau sebagian kecil harta kita kepada orang yang kita tidak kenal. Atau kita kenal tapi dia tidak pernah membantu bagaimana caranya kita mencari rezeki. Ya kan, kita punya tetangga, dia tidak pernah membantu kita, tidak pernah memberikan saran kepada kita, tidak pernah memberi modal kepada kita, kemudian dia miskin, tiba-tiba dia mendapatkan bagian dari hasil kita kan. Itu kan ujian namanya itu. Bisa kita membagi sebagian rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita, hasil jerih payah kita kepada dia. Makanya lelah orang yang bersedekah itu. Itulah jalan yang sukar yang Allah katakan, falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang tabiat manusia, apa kata Allah? Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Tabiat manusia itu diciptakan halu'a, penuh dengan keluh kesah. Andainya ditimpa keburukan kepada dia, jazu. Jazu itu takut yang bersangatan, ya kan? Takut tidak makan, takut tidak ini dan itu. Tetapi kalau Allah berikan nikmat pula kepadanya, manu'a, dia pula bakhil. Dan orang yang bakhil itu hakikatnya orang takut. Karena orang bakhil itu kan takut ya, karena kalau dia sedekahkan nanti akan hilang tuh hartanya ya. Kalau seandainya dia infakkan, habis pula, ludes pula hartanya, takut dia. Jadi orang bakhil itu orang yang paling takut, dan orang yang bersedekah itu adalah orang yang paling berani. Sebagaimana kita menempuh jalan yang terjal, gunung yang tinggi, kalau tidak punya keberanian tidak akan naik, takut ketinggian kan itu. Tetapi orang yang berani, maka dialah orang yang bersedekah. Dan selalunya Allah Subhanahu wa taala mengiringkan sedekah itu dengan salat. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Kecuali orang-orang yang salat. Karena salat dengan sedekah itu adalah sifat para pemberani. Kalau orang tidak salat, maka dia tidak akan berani untuk bersedekah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala mencontohkan beberapa amalan dari amalan-amalan sedekah. Dan itu adalah aqabah. Dan itu adalah bentuk aqabah. Para ulama ada yang mengatakan, sebagian mufassirin ahli tafsir, ketika menjelaskan kalimat fakku raqabah, yang pertama Al-Quran mengatakan fakku raqabah, melepaskan perbudakan. Melepaskan perbudakan. Kalau kita melihat dalil-dalil dalam Islam itu paling banyak ketika bicara kafarah, itu biasanya disuruh memerdekakan budak kan gitu ya. Coba seperti umpamanya, contoh umpamanya beberapa kafarah yang disebutkan, kafarah orang yang berjima di bulan Ramadan. Maka yang pertama kali memerdekakan budak. Kemudian kafarah zihar. Ya, kafarah zihar itu juga memerdekakan budak kan gitu ya. Jadi selalu kafarah dalam Islam itu memerdekakan budak. Makanya dahulu para sahabat Nabi SAW
Mereka selalu memerdekakan budak karena bagi mereka ini amalan yang luar biasa. Seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an pernah memerdekakan 7 budak yang semuanya diazab oleh orang-orang Quraisy. Abu Bakar itu. Salah satunya Bilal, Rabah gitu, Zunairah dan yang lainnya. Belum yang lain-lainnya. Bahkan Utsman ibn Affan radhiyallahu an setiap Jumat dia memerdekakan budak sampai akhir hayatnya. Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, apa makna fakku raqabah di sini? Fakku itu artinya melepas. Raqabah itu artinya raqabah sebelah sini. Ya, melepaskan ikatan di leher, itu disebut fakku raqabah dalam bahasa Arab. Ya. Ada yang mengatakan bahwa di antara fakku raqabah itu adalah melepaskan qisas dan diganti dengan diat. Pamannya nih, ada orang membunuh, kemudian keluarga yang dibunuh sepakat qisas, karena qisas itu kan harus kesepakatan keluarga. Pamannya ada 10 keluarga, 10-10-nya sepakat qisas tadi. Tapi kalau 9 sepakat, 1 tidak sepakat, tidak boleh qisas. Karena qisas itu kesepakatan. Ya, jadi kalau 9 orang dalam keluarga setuju qisas, 1 pula tidak setuju, tidak jadi qisas. Dalam Islam seperti itu. Harus semua sepakat keluarganya qisas-qisas. Lah ketika semua sudah sepakat harus kemudian diqisas, kemudian sepakat pula yang 10 sudahlah. Tidak usah diqisas, kasihan. Bayar diat saja. Maka ini disebut fakku raqabah. Ya, ini juga satu penafsiran. Yang kedua, ataupun dia tidak bisa bayar. Ya. Jadi dia tidak bisa bayar, betul-betul dia kemudian dikejar dengan hutang. Seperti mamanya orang-orang kaya gitu ya. Tiba-tiba kemudian datang tsunami. Orang kaya itu belum tentu kaya, terkadang mereka banyak hutangnya kan itu. Habis kekayaannya digulung tsunami atau kena gempa. Hutang di mana-mana gitu ya. Kemudian ada orang yang datang hendak membayarkan hutang orang, apalagi besar. Ini bukan perkara mudah, kawan. Ya kan? Jangan lagi hutang besar. Ada tetangga kita punya hutang, tidak banyak, mungkin 500.000. Kemudian datang ke antum, minta bantuan, pinjam saja 500.000 untuk bayar hutang. Itu mikir sekali lagi baru pinjam, padahal bukan kita kasih, udahlah ambil aja bayar hutang kan itu ya. Itulah disebut falak tahamal aqabah. Itu agak sulit tuh, sukar tuh yang gitu-gitu. Apalagi hutang besar kita bayarkan. Wah, itu fakku raqabah. Ini penafsiran yang kedua. Penafsiran yang ketiga, fakku raqabah ya artinya memerdekakan budak. Dan ingat, dalam Islam dunia perbudakan itu bukan seperti dunia perbudakan barat. Jibril alaihi salatu wasalam selalu memberikan wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga budak. Makanya akhir wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas dia mewasiatkan salat, disuruh kita menjaga budak-budak. As-salatu wa ma malakat aimanukum. Jaga salat dan pelihara dengan baik budak-budak kalian kan itu. Karena dalam Islam itu bukan sebagaimana digambarkan. Kalau budak itu disiksa, kemudian dipekerjakan ya kan, sesuai dengan kehendak kita, tidak dibayar, lelah letih, dikasih tempat yang jelek, tidak. Budak itu bagian dari keluarga dalam Islam. Maka kita juga diwajibkan untuk merawat mereka, memberikan tempat tinggal, memberikan pakaian, memberikan makanan yang layak kepada mereka. Makanya dalam Islam terkadang ada budak-budak itu ketika dimerdekakan tidak mau dalam Islam itu. Sejarah-sejarah dulu ada budak-budak yang dimerdekakan tuannya malah tidak bahagia. Seperti contohnya siapa? Contohnya Atha bin Abi Rabah. Dia seorang budak. Dia tidak mau. Qatadah ibn Di'amah. Orangnya kan cacat tuh Qatadah ibn Di'amah.
tetapi belakangan jadi ulama dunia kan. Ya. Dia menangis ketika dimerdekakan oleh tuannya. Dia datang kepada ibundanya, nangis tak mau, karena belum tentu budak itu dimerdekakan dia bisa hidup di luar. Maksudnya bisa hidup mandiri, punya rumah, punya pekerjaan, bisa makan, belum tentu. Tapi kalau dia bersama tuannya terjamin hidupnya kan gitu. Sudah ada tempat tinggal, ada makan, ada pakaian, ada semuanya. Karena memang dalam Islam itu perbudakan bukan seperti perbudakan ala barat. Zaid ibn Haritha itu adalah budak yang dihadiahkan Khadijah kepada Rasul. Ketika dia sudah mumayyiz, sudah agak dewasa, tapi belum balik, datang keluarganya hendak mengambilnya, menebusnya. Tapi Nabi SAW kemudian memilih kepada Zaid, apakah engkau akan ikut ayahmu, ibumu, kerabatmu, ataukah engkau tetap di sini? Kalau engkau ikut mereka, aku merdekakan. Tapi Zaid mengatakan tidak. Malah kemudian datang kepada Rasul, memeluk Rasul dan mengatakan, aku hendak ikut dirimu. Kenapa? Karena muamalah Rasul kepada budak terkadang lebih dibandingkan muamalah orang tua Zaid kepada Zaid kan gitu. Jadi perbudakan dalam Islam itu jangan kemudian kita sangka begini. Makanya ada ahkamur rik dalam Islam itu. Ada hukum-hukum seputar perbudakan. Dan adanya perbudakan dalam Islam itu lisababil kufri, karena sebab kekufuran. Ingat ya, sebab kekufuran, bukan sebab yang lain. Karena perbudakan itu hanya terjadi dalam peperangan. Kalau seandainya negara Islam berperang melawan negara kafir, kemudian tentara-tentara kafir itu tertawan, maka mereka jadi budak. Sebab apa? Sebab kekufuran mereka. Tapi kalau mereka sebelum tertawan masuk Islam, itu tidak bisa jadi budak, karena Islam tidak pernah memperbudak Islam. Tapi kalau dia tertawan dalam kondisi kafir, kemudian masuk Islam, ya tetap budak, karena ketika ketangkap dia kafir, gitu ya. Jadi sebab perbudakan itu karena kekafiran, bukan yang lain. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Dan yang penafsiran yang keempat, tentu fakku raqabah yang paling besar bukan memerdekakan budak, tetapi memerdekakan diri-diri kita dari api neraka. Doa ketika Ramadan menjelang berbuka, apa doanya? Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Gitu ya. Raqabah itu riqab artinya, ya Allah bebaskan aku dari api neraka. Jadi fakku raqabah itu yang paling besar adalah kita memohon kepada Allah agar kita terbebas dari api neraka. Makanya setiap bulan Ramadan kalau menjelang berbuka, doa yang dianjurkan oleh para ulama saat berbuka itu adalah, ya Allah bebaskan diriku dari api neraka. Karena setiap malam di bulan Ramadan Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Fakku raqabah, inilah jalan yang sukar yang akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama fakku raqabah. Kemudian yang kedua, apalagi jalan yang sukar itu? Au it'am fi yaumin dzi masghabah, atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan. Jadi kalau ada orang miskin kita beri makan, itu sebuah keutamaan. Tapi kalau seandainya antum memberikan makanan kepada orang miskin yang sedang kelaparan, maka itu sangat utama lagi. Karena itulah falak tahamal aqabah, itulah aqabah, jalan yang sulit lagi. Biasanya terjadi kepada pengungsian-pengungsian dalam peperangan gitu ya, seperti yang terjadi di Yaman. Jika terjadi peperangan, otomatis ekonomi jatuh. Kemudian sebagian mereka mengungsi, akhirnya terjadi kelaparan, nah gitu ya. Atau biasanya terjadi pada daerah-daerah yang terkena bencana alam. Biasanya kalau daerah itu terkena bencana alam kayak di Lombok gempa gitu ya, terpaksa mereka harus mengungsi dengan cara hidup di tenda-tenda. Nah, terkadang kemudian mereka sulit untuk mencari minum, dan itu kesempatan it'am fi yaumin dzi masghabah. Itulah masghabah, betul-betul mereka berhajat. Itu amalan yang paling utama. Itulah aqabah, jalan yang sukar itu. Ya, mencari orang-orang yang seperti ini.
Ataupun mungkin orang yang hidup mungkin di era kita, mungkin bahasa kitanya diruli-ruli gitu ya, yang mereka cari kerja pun susah, terkadang mungkin di antara mereka tidak punya keluarga di Batam ini, hidup sendiri, tahu-tahu sakit gitu ya, kemudian tetangganya pun tidak membantu dia. Itulah masghabah. Kalau ingin antum betul-betul memberikan makan kepada fuqara wal masakin, yang lebih utama carilah orang-orang yang sedang berhajat dan membutuhkan, yang mereka tidak punya tempat, mereka memang hidupnya juga susah, kelaparan. Itulah yang Allah katakan au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan yatiman dza maqrabah, atau memberikan makanan kepada anak yatim yang masih ada hubungan kekerabatan. Karena terkadang ada seseorang keluarga kerabat gitu ya, mungkin boleh jadi ada satu keluarga ayahnya meninggal sehingga jadi janda gitu ya, dan punya anak kecil-kecil, sementara kita ini kerabat dia. Maka sebelum kita membantu fuqara wal masakin di luar, maka bantulah anak-anak yatim yang masih ada hubungan kerabat dengan kita. Makanya kalau kita lihat konteks Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut kebaikan itu, pertama adalah birrul walidain, yang kedua kemudian berbuat baik kepada kerabat. Ini di lingkungan keluarga, orang tua baru kerabat. Tapi kalau di lingkungan di luar keluarga, yang pertama kali adalah anak yatim, baru kemudian miskin gitu ya, baru kemudian yang lainnya. Apalagi kalau seandainya yang kita bantu ini bukan hanya sekedar yatim, tapi dia juga kerabat, jadi dia dua pahala akan didapat. Pertama pahala sedekah, yang kedua pahala silah, maksudnya silaturahim. Bukan hanya dapat pahala sedekah saja, dia pun dapat pahala menyambungkan silaturahim dengan kerabat. Maka ini adalah fakkur aqabah. Jalan yang sukar adalah terkadang orang sulit untuk membantu keluarga, padahal keluarganya itu ya kadang-kadang sulit untuk membantunya, dan itu adalah aqabah. Yatiman dza maqrabah. Tentu secara umum mengkafil anak yatim itu luar biasa pahalanya, ikhwan. Karena ketika Nabi SAW membuka pintu sorga, Rasul itu membuka pintu sorga, karena dia yang pertama kali membuka pintu sorga, Nabi SAW. Jadi ketika pintu sorga itu sudah dibuka, apa yang terjadi? Saya pegang aja ya, jadi nggak bisa bergerak. Jadi ketika Nabi SAW membuka pintu sorga dan pintu sorga sudah terbuka, ketika dia hendak melangkah ke dalam sorga, tiba-tiba ada seorang wanita lari mengejar, seolah-olah ingin mendahului Rasul masuk sorga. Kemudian dicegat oleh Rasul, siapa kamu? Ya. Maka sang ibu, sang wanita ini mengatakan, saya adalah wanita yang banyak mengkafil anak yatim. Bayangkan ya, dia hendak masuk sorga duluan sebelum Nabi. Ketika dicegat di pintu sorga, siapa kamu? Kata wanita ini, saya adalah wanita yang banyak mengkafil anak yatim. Luar biasa ya. Makanya Rasul SAW wajar mengatakan, ana wa kafilul yatim fil jannati kahataini. Kata Rasul, saya dan para pengkafil anak yatim itu seperti ini. Kemudian Rasul mengisyaratkan jari tengah, kemudian jari telunjuk, kemudian dirapatkan seperti ini, kata Rasulullah. Saking dekatnya pengkafil anak yatim dengan Rasul itu di surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka amal yang luar biasa, bahkan terkadang mengkafil anak yatim itu salah satu penyebab orang mati husnul khatimah. Jadi penyebab orang mati husnul khatimah itu salah satunya adalah kafilul yatim. Makanya sering saya contohkan satu kisah ya, mungkin sebagian antum pernah dengar tentang kisah seorang dai dari Maroko, dari Maghrib. Jadi sang dai ini selalu bermimpi, dalam mimpinya dia berjumpa dengan Nabi.
Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada sang dai ini, berangkatlah kau umrah, temui fulan ibn fulan, ajak dia umrah. Kemudian esok harinya mimpi yang sama, kemudian esok harinya lagi mimpi yang sama. Artinya 3 malam berturut-turut mimpi yang sama didatangi Rasul, dan disuruhnya dia umrah ke Mekah, kemudian menjemput orang namanya fulan ibn fulan, ajak dia umrah, dia orang Mekah. Berangkatlah kemudian orang Maroko ini, seorang dai Maroko ini. Kemudian setelah sampai di Mekah dia pun umrah. Kemudian setelah umrah dia hubungi para duat, kawan-kawan dai yang ada di sekitar haram, mencari orang yang dimaksud dalam mimpinya itu. Ikhwan, mencari orang tanpa alamat itu bukan perkara mudah. Akhirnya kemudian dia coba mencari, mungkin ke kantor Disduk atau apa di zaman kita ya, mencari base datanya, ada nggak orang namanya ini. Qadarullah ketemu ya, karena orang Arab itu terkadang nama sama, bapak sama, terkadang kakek tidak sama, kan mereka kan nasabnya disebut ya, fulan bin fulan bin fulan bin fulan, kan ketahuan ya. Kita enggak, kadang-kadang kakek kita aja lupa siapa namanya, siapa tanya kakek apa namanya, enggak tahu karena nggak pernah menghafal kakeknya aja, nggak tahu itu. Jadi ketika dicari di base data ketemu, rupanya tidak jauh dari haram, di sebuah pedesaan, ada di situ orangnya. Berangkatlah dia dengan kawan dainya menuju tempat tersebut. Ketika disampai bayangan dia, ini mimpi, bukan sembarang mimpi, karena Rasul yang berpesan. Sehingga dalam bayangan itu jangan-jangan orang itu seorang ahli ibadah, seorang ulama kah, janggutnya panjang, multazim gitu ya, istiqomah, itu dalam bayangan dia. Rupanya ketika ketemu, orang-orang biasa saja. Bahkan dia mengaku dia orang paling jahat di situ kan. Ketika ketakutan didatangi seorang dai Maroko ini, dia ditanya, "Lah kamu siapa?" "Nah, saya seorang dai dari Maroko. Saya datang kemari ini karena arahan mimpi saya. Sudah saya mimpi 3 hari berturut-turut disuruh menjemputmu untuk umrah." Akhirnya setelah dibuju-buju, mau juga dia. Berangkat dia umrah. Ketika sampai di mikot, dia mandi, dia berwudu, dia pakai kain ihram, kemudian dia bertalbiyah sampai di Mekah. Ketika sampai di haram, walaupun dia dekat dengan haram, tapi dia jarang datang ke haram. Jadi dia terenyuh ketika melihat Ka'bah. Bagaimana bisa aku tetangga haram tapi tidak pernah ke haram? Ya. Jadi ketika dia ajak tawaf, dia mengatakan, "Kau duluan saja, aku ingin sholat 2 rakaat di sini. Aku rindu dengan Ka'bah." Akhirnya dia sholat 2 rakaat. Allah takdirkan rakaat pertama khusyuk sekali, rakaat kedua, dan ketika dalam sujud terakhir dia tidak bangkit lagi. Rupanya dia meninggal dunia. Meninggal dunia dalam kondisi sudah mandi, sudah wudu, pakai kain ihram, sudah talbiyah, dan dia menghadap Ka'bah, melihat Ka'bah dalam sujud. Luar biasa ya, Allah buat meninggal dengan cara seperti itu. Sehingga sang dai Maroko ini heran gitu, belum tentu juga meninggalnya dia seperti orang ini gitu ya. Jadi coba dia telisik kepada keluarganya, sebenarnya amalan dia apa tuh? Ditanyakan sama istrinya, "Suamimu itu amalannya apa?" Kata istrinya, "Tidak ada, kadang suami kadang sholat kadang tidak," gitu kan. Dia seperti halnya orang-orang awam lainnya. Tapi dai ini mendesak, "Coba hafal, hitung-hitung atau ingat-ingat gitu ya. Kira-kira suamimu itu beramal amalan apa?" Teringat dengan tetangga sebelah. Jadi tetangga sebelah itu adalah seorang janda yang ditinggal mati suaminya dan punya anak kecil, anak yatim. Jadi suami saya kasihan dengan tetangga itu, sehingga dia bersumpah di hadapan saya, kata istrinya, setiap penghasilan bulanan kerja dia akan bagi 2. Separuhnya untuk tetangga yang yatim dan juga janda yang miskin dan sakit, dan separuhnya untuk istri dan keluarganya. Itu dilakukan sampai hari ini dia meninggal. Sejak zaman dia bersumpah sampai dia meninggal, dia tidak pernah ingkar janjinya.
Dan saya mendengar ketika dia sebelum berangkat ke haram, sang janda yang sakit punya anak yatim ini sempat berdoa, dan saya dengar, sudah berangkatlah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan akhir kebaikan untukmu. Rupanya doa itu menjadi doa terakhir kehidupan orang ini. Dari sini hikmahnya apa? Bahwa Allah berikan kematian yang baik karena amalan dia memberi makan fakir atau memberi makan anak yatim ini. Padahal orangnya biasa saja kan. Dari sini juga bisa kita petik pelajaran bahwa orang masuk surga itu bisa dari pintu mana saja. Terkadang dia kurang dalam masalah yang lain, tapi dia punya kelebihan dalam masalah ini. Terkadang yang bisa memasukkan kita ke dalam surga itu bukan amalan besar, terkadang amalan kecil, siapa yang tahu? Karena amalan kecil ini terkadang cenderung ikhlas dibandingkan amal besar. Ya, makanya ketika ada seorang dai dalam mimpinya dipanggil oleh Allah, kemudian dikatakan kepada sang dai ini, apa yang diperbuat Allah kepadamu? Maka sang dai ini mengatakan, ghafara li rabbi, Rabbku sudah mengampuni dosaku. Kemudian dikatakan kepada sang dai, apakah karena engkau berdakwah ke sana kemari memberikan hidayah kepada manusia? Kata sang dai, bukan itu. Ya. Lalu apa yang menjadikan Allah mengampuni dosamu? Dia mengatakan, biriyalat tasaddaqtu biha, karena beberapa real yang pernah aku sedekahkan. Dengan sebab itulah Allah ampuni dosaku. Bukan karena dakwahnya ke sana kemari rupanya kan, karena amalan kecil yang semua orang bisa lakukan, gitu maksudnya. Dan itu bisa dari mana saja. Yang penting ikhlas, itu maksudnya. Dan mencontoh Nabi SAW. Tapi kembali, maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan di antaranya Aqabah, dan yang sukar lagi, sulit itu adalah yatiman dza maqrabah. Kemudian Allah mengatakan au miskinan dza matrabah, atau orang miskin dza matrabah. Matrabah itu artinya turab. Turab itu tanah. Maksudnya orang miskin dikaitkan dengan tanah di sini, maksudnya orang miskin yang tidak punya sama sekali, tidak punya rumah, tidak punya tikar, dia tidur di tanah, gitu ya. Jadi orang miskin yang sangat miskin, gitu maksudnya. Kan ada orang-orang kalau tengok di Batam itu kan, ada orang yang tinggal di bawah-bawah jembatan, ada entah yang sudah rusak, tinggal pula di situ. Kemudian juga ada orang yang tinggal sembarang tempat, kadang tidur di masjid. Ya. Jadi itulah maksudnya orang miskinan dza matrabah, itu maksudnya bukan hanya sekedar miskin, tetapi sangat fakir, gitu ya. Apa bedanya miskin dengan fakir? Kalau miskin punya pekerjaan tetapi tidak mencukupi, seperti kisah Nabi Khidir ketika naik perahu, kemudian perahunya mengantarkan Khidir dan Musa, tiba-tiba perahunya dilobangi, ya kan? Ya, maka Musa mengatakan, kenapa kau melobangi kapalnya orang miskin? Artinya kan dia punya perahu kan? Miskin. Dari sini menunjukkan miskin itu punya pekerjaan. Boleh jadi dia punya mobil, boleh jadi dia punya kendaraan, tapi tidak mencukupi keluarganya. Nah, itu disebutkan. Ya. Kalau fakir lebih daripada miskin, sama sekali tidak punya pekerjaan, bagaimana mencukupi keluarganya? Lah ini parah, sudah miskin sangat fakir lagi, gitu ya. Berarti sefakir-fakirnya orang fakir ini, kalau antum mendapatkan orang sefakir-fakirnya orang fakir, bantu. Ah, itulah aqabah. Itulah aqabah. Falak tahamal aqabah fakku raqabah. Ya. Dengan cara au miskinan dzamat rabah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah." Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman, yang saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Sabar itu ada tingkatannya. Kata para ulama, kalau antum bisa melalui 9 kesabaran,
maka antum akan masuk surga bighairi hisab. Masuk surga tanpa hisab. Apa 9 kesabaran itu? Pertama, as-sabru ala ta'atillahi lillahi wa billahi wa ma'allahi. Ini 3. Bersabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Pertama lillah, yang kedua billah, yang ketiga ma'allah. Kemudian yang kedua, bersabar ketika meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Lillahi karena Allah, billahi karena Allah, ma'allah bersama Allah. Itu sudah 6 ya. Kemudian yang ketiga, bersabar ketika menghadapi qada dan qadar. Lillah karena Allah, wa billah wa ma'allah. Apa bedanya? Ya, kita akan rinci. Pertama, bersabar kepada Allah untuk menjalankan ketaatan lillah karena Allah. Artinya ketika kita melaksanakan ketaatan, salat, zakat, puasa dan ibadah yang lain itu betul-betul ikhlas karena Allah. Tidak ada unsuriyah. Betul-betul sabarnya itu karena ikhlas. Karena ada orang ibadah itu tidak ikhlas sehingga tidak sabar. Ya. Itu makna lillah. Kemudian yang kedua billah. Maksudnya billah itu bil isti'anati billah. Bersabar dengan cara meminta pertolongan kepada Allah. Sebab kalau bukan karena pertolongan Allah, orang tidak akan sabar. Antum datang ke sini ngaji nih, kalau bukan karena pertolongan Allah, antum gak akan sabar, gak akan datang antum ke sini. Berarti minta pertolongan untuk sabar dalam melaksanakan ketaatan. Kemudian yang ketiga, ma'allah, bersama Allah. Yakini bahwa ketika antum melaksanakan ketaatan, Allah bersama antum ya. Ketika ada perasaan ketika kita sholat bersama Allah, ketika antum puasa bersama Allah, ketika antum sedekah bersama Allah, tenang hidup kita ini, ada Allah ya. Karena ma'iyatullah, kebersamaan Allah dengan hamba itu membawa ketenangan. Karena apabila Allah sudah bersama kita, maka tidak ada yang mampu mencelakakan kita. Maka ini poin yang pertama, 3 poin pertama. Bersabar dalam melaksanakan ketaatan lillah, ikhlas Allah. Yang kedua billah, meminta pertolongan kepada Allah. Kemudian ma'allah, merasa ada perasaan kita terus bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang kedua, ketika kita menjalankan atau meninggalkan maksiat. Maksudnya begini, ketika ada orang berzina, saya tidak akan berzina. Ketika ada orang bermaksiat, saya tidak akan maksiat. Ketika ada orang bergibah, saya berusaha untuk tidak ikut gibah. Itu maksudnya. Kita sabar, jangan mengikuti orang maksiat ya. Dan sabar ketika meninggalkan maksiat juga ada 3. Ada lillahi wa billahi wa ma'allah. Pertama, meninggalkan maksiat lillahi, ikhlas karena Allah. Karena ada orang yang memberikan maksiat bukan karena ikhlas. Mungkin judi, dia tidak judi karena habis duitnya. Kenapa kok tak judi? Habis, dah bangkrut, dah kalah, KO kemarin, gitu kan? Iya kan? Kemudian orang meninggalkan zina, kenapa? Kata dokter tak boleh, nanti kena penyakit ain, tak jadi deh. Jadi meninggalkannya karena saran dokter. Ya, berarti kan nggak ikhlas kan gitu ya? Kita meninggalkan lillah karena Allah. Memang ini dosa, nggak boleh. Ini yang pertama. Yang kedua, billah, meminta pertolongan kepada Allah. Sebab kalau kita tidak ditolong oleh Allah, tetap saja kita maksiat. Betapa banyak orang-orang yang kemudian mulai lagi dia maksiat ya. Yang disebut dengan tomat itu, habis tobat kumat itu kan ada. Habis tobat kumat ya. Jadi karena tidak ada pertolongan dari Allah kepada dia, sehingga dia memulai lagi kemudian maksiatnya. Kemudian ma'allah, muraqabah, merasa diawasi Allah ya. Wah, ini Allah bersama kita, malu Allah ngawasi saya. Ya memang tidak ada orang yang melihat saya maksiat, tapi ada zat yang melihat saya. Ma'allah, kita harus punya perasaan bahwa kita sedang diawasi Allah, sehingga tidak jadi maksiatnya tuh ya. Berarti sudah 6 di sini. Kemudian yang terakhir, bersabar ketika
menghadapi qada dan qadar. Ini pun sama, lillahi, karena Allah. Jadi kalau seandainya ada musibah yang menimpa kita, kita ikhlas karena Allah. Makanya kita diajarkan ketika mendapatkan musibah apa kalimatnya? Istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini apa maknanya? Masa habis ngomong inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kemudian dia tiba-tiba kemudian niyaha gitu ya, menolak takdir? Nah, berarti tidak sabar dia. Berarti nggak paham kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu. Artinya ketika kita mendapatkan musibah, sabar, ikhlas. Semua datang dari Allah. Kau harta hilang, oh harta ini datang dari Allah, kalau Allah mengambil silahkan, kan itu ya. Juga badan kita ini datang dari Allah, kalau memang Allah kasih penyakit ya silahkan. Mungkin Allah berkehendak hendak mengangkat derajat kita atau menghapus kesalahan kita, wallahu a'lam. Ikhlas saja karena Allah. Kemudian yang kedua, billah. Ketika menghadapi musibah, minta pertolongan kepada Allah. Betapa banyak orang yang tidak ditolong Allah saat musibah, akhirnya dia menolak takdir, menyalahkan Allah, seolah-olah musibah itu sebagai itab lillah. Allah disalahkan. Kenapa asik aku saja yang miskin ya Allah? Kenapa tetangga itu bisnisnya makin naik 3 hari ini? Kenapa anak saya yang sakit, anak tetangga sehat-sehat gitu. Kemudian Allah yakin ketika ditimpa musibah, Allah bersama kita. Pasti Allah itu ada tujuan lain. Pamannya antum dipecat dari perusahaan, ya, jangan antum kemudian menyalahkan, ya, takkan dari perusahaan antum. Allah sudah menyediakan pekerjaan yang jauh lebih halal, lebih baik, dan bisa lebih meluaskan rezeki antum. Siapa yang tahu? Bukankah Allah yang Rasul mengatakan man taraka lillahi awadallahu khairan minhu, man taraka lillahi awadallahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu, man taraka syai'an lillah, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti sesuatu itu dengan sesuatu yang jauh lebih baik lagi. Kita tidak tahu. Kata para ulama, antum kalau bisa 9 perkara dalam bab sabar ini, bisa antum laksanakan, yadkhulul jannah bighairi hisab. Antum akan masuk surga tanpa hisab. Kenapa? Karena tidak ada amalan yang lebih besar pahalanya melebihi sabar. Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kami akan berikan pahala orang yang sabar itu tanpa batas. Ya kan, kalau sholat kan ada batas sekian nominalnya, ya, kemudian juga haji ada batas sekian nominalnya, dan amalan-amalan yang lainnya. Makanya ketika bicara tentang pahala puasa, kenapa puasa itu tidak ada nominal pahalanya, dan Allah katakan puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya? Karena inti ibadah puasa itu sabar. Sabar menahan lapar dari pagi sampai malam gitu kan, ya, sabar mata kita tidak memandang yang haram, telinga kita tidak mendengar yang haram, hati kita tidak terlintas untuk mengerjakan yang haram. Karena inti puasa itu sabar, ya. Ini yang pertama. Kemudian watawasau bil marham, dan berpesan untuk saling kasih sayang. Suatu ketika Nabi SAW sedang berbincang dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Tiba-tiba datang orang munafik, dari jauh sudah datang orang munafik itu. Rasul mengatakan kepada Aisyah, bi'sa akhul asyir. Aisyah, kamu ingin tahu siapa orang yang paling buruk? Kata Aisyah, tidak tahu. Itulah orang itu yang mau datang ke sini, kata Nabi. Kata Nabi, ya, itu orang yang mau datang ke sini. Itu orang yang paling buruk itu, katanya. Ya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha, setelah orang itu datang kemudian menyingkir, tiba-tiba Nabi SAW malah mujamalah, senyum, ya, berkata-kata baik. Karena akhlak Rasul itu baik. Udah tahu dia buruk pun tetap Rasul akhlaknya baik. Nah, salah satu perbincangannya adalah ketika Rasul sedang ngobrol nih sama orang munafik ini, datang cucu Nabi Hasan Husain, ya. Kemudian oleh Rasul ditangkap, habis itu dicium, habis itu dipeluk. Pokoknya Rasul memperlihatkan kasih sayang kepada cucunya. Heranlah si munafik Badui ini dan mengatakan, Rasul li asyaratu banat, saya ini punya 10 anak, saya tidak pernah mencium satu pun di antara mereka, katanya. Apakah kamu mencium anak-anakmu? Kata Rasul, ya, aku mencium anak-anakku. Kenapa kau tidak cium anak-anak? Kemudian Rasul mengatakan, aku takut Allah Subhanahu wa taala mencabut rahmat di hatimu, katanya. Irhamu man fil ardi sayarhamukum man fis sama. Sayangi orang yang di bumi, nanti yang di langit sayang sama kamu, gitu ya. Dan tentu pertama kali kasih sayang kita berikan kepada orang tua. Makanya sering kita berdoa apa? Dalam doa ke orang tua kita,
Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, perhatikan. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan istighfar kita dengan orang tua. Rabbighfirli wali walidayya, dalam bahasa Quran wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, kan gitu. Ya. Wa qur rabbirhamhuma dalam bahasa Quran, ya Allah, ampuni kedua orang tuaku dan sayangi kedua orang tuaku. Kemudian tidak sampai di sini, kama rabbayani shaghira, sebagaimana dia telah merawatku sejak kecil. Kenapa ada bahasa seperti itu? Kenapa ada bahasa kama rabbayani shaghira? Diingatkan masa kecil kita, ya kan? Di sini Allah menyuruh kita memintakan ampun akan dosa orang tua kita, memintakan agar Allah memberikan rahmat kepada orang tua kita, tapi Allah juga ingatkan masa kecil kita. Itu maksudnya. Kenapa? Supaya kita paham bagaimana orang tua merawat kita ketika kecil. Dia tidak bisa tidur karena kita, dia tidak bisa makan karena kita, dia tidak bisa nyenyak karena kita. Bahkan dia menikmati ketika membersihkan kotoran kita. Orang tua, kan itu. Coba kalau kita ingat dulu orang tua kita, masya Allah, sampai menghilangkan najis kita saja dia nikmati. Kurang tidur, kurang makan, tidak nyenyak, dan begitu seterusnya. Dibelanya anak kita, kalau salah pun dibelanya. Sekarang orang tua kita sudah tua nih. Bisa nggak kita berlaku sebagaimana orang tua kita berlaku kepada kita? Kita berlaku kepada orang tua ketika dia sudah tua. Gitu maksud. Ketika ada seorang laki-laki datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, semua yang kulakukan kepada orang tuaku sejak kecil, kulakukan dia ketika dia sudah besar, sudah tua. Maksudnya apa? Kalau dulu orang tuaku yang menyuapkan makan kepadaku, sekarang kusuapkan kepada orang tua karena sudah sakit, sudah tua. Kalau dulu dia yang menikmati bagaimana membuang kotoranku, aku pun menikmati membuang kotorannya. Siapa di antara kita anak yang menikmati membuang kotoran orang tuanya, kawan? Ini bercerita ini, pokoknya apa yang dilakukan orang tuanya di masa kecil, dia lakukan kepada orang tuanya di masa ketika orang tuanya sudah besar, sudah tua, sudah renta. Kemudian dia ngomong sama Amirul Mukminin, cukupkah gitu ya, berbuat baikku kepada dia, seimbangkah berbuat baikku kepada dia? Maka Umar mengatakan, tidak. Sekalipun kau sama, orang tua mau dulu nyuapin, sekarang kau yang nyuapin. Orang tua mau dulu mencebokin, sekarang kau cebokin. Orang tua mau begini, kau begitu. Kau begitu. Anggaplah sama. Tapi itu tidak bisa membandingi kebaikan orang tuamu kepadamu. Tahu rahasianya? Kata Umar, rahasianya, karena ketika orang tuamu merawat, memberi makan, memberi minum, memberi pakaian, ya, membersihkan kotoran, orang tuamu berharap kau tetap hidup bersamanya. Tapi ketika engkau membersihkan kotorannya, menyuapin, dan begitu seterusnya, engkau menginginkan kematiannya. Itu bedanya gitu ya. Menginginkan kematiannya, kan? Betapa banyak anak yang menginginkan orang tuanya meninggal, kan? Mungkin karena sudah bertahun-tahun terbaring sakit. Ya sudahlah, sebaiknya memang kalau Allah mau ya ambil sajalah orang tuanya. Bagus sih bahasanya, tapi sebenarnya kalau dia orang tuanya meninggal lebih senang, karena merasa dia punya istri, punya anak, sibuk dengan pekerjaan, asik dirawat lagi dengan orang tuanya gitu. Itulah perbedaannya, kata Umar. Kalau orang tua merawat kita itu supaya kita hidup terus bersama orang tuanya, tapi kalau kita merawat orang tua supaya orang tua itu mati dan tidak terus bersama kita. Itulah bedanya orang tua dengan kita, kata Umar. Baru dengan kerabat, baru anak-anak yatim, dan begitu seterusnya. Watawasau bil marham. Ulaika ashabul maimanah. Mereka golongan orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan orang-orang kanan. Ya. Kemudian walladzina kafaru bi ayatina ashabul masy'amah, dan orang-orang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan-golongan kiri, alaihim narum muqsadah, mereka berada di neraka yang ditutup rapat. Ada manusia itu terbagi menjadi tiga di hadapan Allah. Ada yang disebut dengan muqarrabun, ya, muqarrabun. Muqarrab itu artinya orang-orang yang betul-betul dekat dengan Allah.
Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan ashabul yamin, itu di bawahnya. Ashabul yamin di bawah muqarrabun. Muqarrabun mungkin para nabi, para rasul gitu ya, para siddiqin, para syuhada gitu ya. Ada ashabul yamin, golongan kanan, ya, yaitu di bawahnya orang-orang soleh. Orang-orang soleh, orang-orang yang melaksanakan hak Allah dan hak hambanya. Kemudian ada di bawahnya zalimul nafsi, orang yang mendolimi dirinya sendiri. Ya, dia suka maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia adalah peringkat ketiga zalimul nafsi. Walaupun terkadang dia sholat, terkadang dia ibadah, tapi juga dia mendolimi dirinya dengan cara maksiat. Ya. Lah di sini Allah mengatakan ulaika ashabul maimanah. Mereka lah golongan orang-orang yang beriman dan saling berpesan, itu adalah golongan orang-orang kanan. Maksudnya adalah orang yang senantiasa menjalankan hak Allah ke atas dan juga hak hambanya ke bawah. Atau dengan kata lain disebut orang soleh. Kenapa soleh disebut soleh? Karena soleh dikatakan soleh itu kalau dia melaksanakan hak ke atas dan hak ke bawah. Dengan kata lain, seseorang menggabung agama dan akhlak. Ya, kalau agama itu maksudnya ke atas, kalau akhlak itu maksudnya ke bawah, ya kan? Itulah disebut ashabul maimanah. Dan orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat kami, mereka adalah golongan kiri dan mereka akan masuk ke dalam neraka yang ditutup rapat dan tidak bisa keluar. Artinya kekal di dalamnya orang-orang kafir yang masuk ke dalam neraka. Wallahu a'lam.